wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu guru hebat semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Renita Pranawati, CGP Angkatan 11 Kota Bandung. Nah, ibu-ibu guru hebat, sebetulnya materi tentang budaya positif ini tentunya sudah sering sekali kita bahas ya. Tapi agar kita semakin mendalami lagi, semakin memahami lagi tentang budaya positif, kita akan melakukan sedikit diskusi mengenai budaya positif. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang budaya positif, nah, saya ingin ibu-ibu di sini berhadapan dua orang. Kalau ada temannya, Bu Linda, sini ke depan sama aku. Nah, karena kita hari ini sudah lelah, ada yang sudah mengajar, ada yang masak dulu dari rumah. Hari ini kita lelah sekali, jadi agar fixnya hari ini positif, maka kita akan membuka kegiatan dengan senyum selama 30 detik ya. Nanti di sini ibu-ibu guru hebat silakan saling memandang, dipandang matanya aja, nggak usah bibirnya ya. Nanti jadinya lebih lucu ya. Hari ini kita akan saling memandang dan saling memberikan senyuman yang terindah untuk teman kita ya. Siap? Satu, dua, tiga. Ya. Silakan ibu-ibu tersenyum, berikan senyum yang indah, senyum termanis untuk teman-teman kita. Ya. 10 detik lagi. Ya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semoga dengan senyuman yang kita berikan kepada rekan-rekan kita akan membawa kebahagiaan untuk kita dalam acara kali ini ya. Baiklah ibu-ibu guru hebat, sudah berbahagia hari ini? Alhamdulillah ya. Saya hari ini akan langsung to the point kepada pembahasan kita. Yang pertama adalah konsep inti dari budaya positif. Ini adalah poin-poin yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran paradigma baru, karena kita sebagai guru ini bukan hanya murid saja yang harus belajar, ternyata guru juga harus belajar untuk menghadapi zaman baru, era digital, tentunya dengan paradigma baru. Paradigma baru ini apa sih? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran diferensiasi, apakah ibu-ibu hebat di sini sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Alhamdulillah. Ada yang memberikan contohnya bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu di kelas? Sedikit saja. Boleh sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ibu dan teman-teman di sini sudah melakukan praktik mengenai pembelajaran diferensiasi, di mana kita melakukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan apa yang seharusnya kita berikan kepada anak, karena anak ini adalah individu yang unik. Nah, yang saya lakukan di kelas itu ada beberapa aspek ya. Yang pertama diferensiasi
pembelajaran atau isinya itu saya sajikan dalam beberapa sumber. Ada yang berupa digital, bacaan, audio saja sesuai dengan minat anak. Nanti mereka akan memilih dengan tujuan pembelajaran yang sama. Berikutnya adalah diferensiasi proses. Di mana diferensiasi proses ini saya memberikan layanan sesuai kebutuhan anak. Misalnya ada anak yang belum mencapai apa yang ingin kita tetapkan di hari itu, maka saya memberikan pelayanannya jamnya lebih dibandingkan yang lain. Berikutnya adalah diferensi proses produk. Produk ini adalah hasil akhir yang akan kita tuju sebagai penilaian. Kita memberikan kepada anak kebebasan memilih apa yang akan diberikan terhadap hasilnya. Bisa berupa gambar misalnya ya, bisa berupa nyanyian atau puisi. Nah, untuk diferensiasi ini tentunya kita mengetahui bukan untuk mengkotak-kotakan anak, tetapi memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu profil pelajar di kelas kita seperti apa. Mungkin itu saja Bu Renita, terima kasih. Iya. Tepuk tangan untuk Puji semuanya. Kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, wow. Ya, luar biasa sekali pengalaman di kelasnya, memang sudah sangat berdiferensiasi. Jadi sedikit saya kuatkan lagi, memang pembelajaran berdiferensiasi itu kalau zaman dulu kita mau memberikan pisang kepada anak-anak kita, misalnya Ananda, ibu nenek diberikan jus pisang, ibu Epi diberikan jus pisang, Bu Puji diberikan jus pisang, Bu Erna diberikan jus pisang. Semua anak-anak satu kelas diberikannya jus pisang. Padahal Bu Epi sukanya bolu pisang, Bu Puji sukanya pisang keju, Bu Erna sukanya misalnya banana split gitu ya. Jadi pembelajaran diferensiasi itu bukan berarti kita memberikan berbeda-beda menu, tetapi bahan utamanya sama, hanya cara pengolahannya yang berbeda disesuaikan dengan gaya belajar dari setiap anak ya. Nah, di sini ada bagaimana tahapan dari mengubah paradigma. Yang pertama, realitas bahwa kebutuhan kita itu sama atau kebutuhan anak itu sama. Padahal realitas sekarang itu harus kita pahami bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Harus kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ada juga berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak dapat mengontrol orang lain, termasuk anak didik kita. Kita bisa mengontrol anak didik, tetapi padahal hanya anak didik itu yang bisa mengontrol perilakunya. Kita hanya bisa menuntun saja dan menebalkan perilaku-perilaku atau karakter-karakter yang sudah dimiliki anak. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Kalau sekarang itu kita harus merubah paradigma menjadi model berpikir menang. Ya. Kemudian disiplin positif merupakan suatu cara penerapan sikap yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Pada saat ibu-ibu guru hebat mendengar kata disiplin positif, apa yang ada di dalam benak ibu-ibu semua dengan kata disiplin? Apa pilihan? Aturan yang tidak memaksa, bisa. Benar ya? Aturan yang harus dipatuhi. Ada lagi? Ya, itu merupakan
gambaran dari kita, oh disiplin itu apa sih? Biasanya terikat dengan suatu aturan yang harus dipatuhi. Nah, saya mau bertanya, penerapan disiplin positif apa yang sudah Ibu guru hebat lakukan di kelas? Membuat kesepakatan kelas. Oke, membuat kesepakatan kelas. Biasanya itu berawal dari peraturan kelas begitu ya. Kemudian penerapan disiplin apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Ada lagi? Piket kelas. Kemudian penerapan 5S berkaitan dengan pembiasaan seperti itu ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh-contoh penerapan disiplin positif yang sudah ibu-ibu terapkan di kelas. Nah, biasanya anak-anak itu kalau terikat dengan kata peraturan atau kesepakatan biasanya dilaksanakannya tidak dengan kesadaran dirinya, tapi karena takut dihukum atau misalnya karena ada imbalan, atau misalnya karena ada ancaman, atau misalnya karena takut dihukum kalau melanggar aturan tersebut ya. Padahal sekarang kita harus merubah paradigma bagaimana peserta didik itu dapat melaksanakan atau mematuhi aturan dengan keinginan dirinya sendiri, tidak dengan paksaan. Nah, kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak sekali, tetapi yang sekarang digadang-gadang adalah nilai-nilai dari nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, biasanya kalau ibu-ibu kelas 1 ini saya suka mendengar lagunya. Coba bagaimana lagunya profil pelajar Pancasila? 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih ibu-ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi walaupun nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak, tetapi kita sudah disepakati bahwa yang harus kita tanamkan kepada peserta didik adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yang dimana ini tidak perlu saya bahas satu-satu karena saya yakin ibu-ibu di sini sudah sangat memahaminya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini setiap perilaku kita, setiap perilaku anak-anak kita pasti berdasar pada kebutuhan dasar yang mereka butuhkan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada apa ibu-ibu? Bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makanan, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kebebasan, yaitu rasa ingin mandiri, tidak mau diatur ya, ingin memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin. Biasanya ini anak-anak yang berprestasi, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau anak-anak yang kurang berprestasi itu ingin menguasai. Kemudian rasa ingin diakui dan ingin didengar. Sering menemukan anak-anak yang seperti ini? Iya. Kemudian ada juga kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya anak-anak itu suka gelendotan sama ibu bapak gurunya karena dia itu ingin menerima rasa diterima, dipedulikan, menerima kasih sayang ya, ingin diakui.
kemudian ingin menjadi bagian dari kelompok. Ada juga kebutuhan dasar kesenangan. Wah, ini mah biasanya anak-anaknya teh nggak bisa diem, lompat ke itu, lompat ke dia, karena ini berkaitan dengan rasa ingin bermain. Kemudian humor, antusias dan sering tertawa. Sering menemukan hal seperti ini di kelas? Iya. Jadi memang sebetulnya di kelas itu heterogen ya, memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, sehingga bagaimana caranya agar kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak-anak dengan kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari kebutuhan dasar yang 5 tadi berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ada 2 hal di sini, ada motivasi ekstrinsik dan ada juga motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, ini biasanya anak-anak itu berperilaku untuk menghindari hukuman. Misalnya dia berangkat ke sekolah jam 6 sampai ke sini jam setengah 7 karena menghindari hukuman. Kalau saya terlambat, nanti akan kena hukum. Berarti itu motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan nanti dapat imbalan. Nah, itu motivasinya karena ada imbalan. Nah, sebetulnya motivasi ekstrinsik ini kurang begitu bagus. Yang paling bagus itu adalah jika perilaku anak-anak itu didasari dengan motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Misalnya begini, kalau misalnya Ibu Epi naik motor, Bu Epi pakai helm. Nah, kenapa Bu Epi pakai helm? biar aman di jalan, terus kan terlindungi juga. Untuk melindungi Bu Epi. Nah, kalau menurut ibu-ibu itu perilaku Bu Epi memakai helm saat naik motor itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Intrinsik. Kalau misalnya takut ditilang ya, berarti itu berasal dari motivasi ekstrinsik. Nggak takut ditilang. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ini ada perbedaan, karena beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas ini, yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak akan saya bacakan, tapi saya ingin, karena kita sebetulnya sudah mempelajari ini dalam acara beberapa minggu yang lalu, coba saya ingin apa sih contoh dari hukuman, apa itu contoh dari konsekuensi, dan apa contoh dari restitusi. Yuk, siapa yang bisa memberikan contoh? Silakan. Ke depan Bu Epi, ini mah soalnya panjang contohnya. Oh, seorang satu boleh. Bu Epi mau apa? Hukuman boleh. Ya, terima kasih Bu Renata atas kesempatannya. Saya ingin mencoba memberikan contoh hukuman. Jadi di sini kan yang saya baca kalau hukuman itu tidak terencana dan berupa hukuman fisik atau psikis. Mungkin bisa ya Bu sebagai contoh, misalnya anak terlambat sekolah, tapi dia dihukum untuk berlari di lapangan misalnya 2 keliling seperti itu. Mungkin itu jadi tidak ada kesesuaian antara kesalahan yang dia lakukan dengan konsekuensi yang dia terima gitu, seperti itu. Jadi tidak kurang tepat gitu, seperti itu ya Bu. Bagaimana ibu-ibu, betul? Betul. Ya, karena biasanya bersifat dadakan. Saat anak terlambat, dia tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan. Apakah lari keliling lapangan, apakah membersihkan toilet, atau hormat kepada bendera merah putih, karena ini bersifat dadakan dan sepihak diputuskan oleh gurunya, tidak ada kesepakatan dengan anaknya. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Epi. Ya, terima kasih Bu Epi. Kemudian contoh yang kedua yaitu konsekuensi. Mangga.
Baik, untuk yang kedua, konsekuensi tentunya berbeda dengan hukuman. Nah, kalau konsekuensi yang pertama adalah terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalnya dengan tadi seperti yang disebutkan, membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian contohnya misalnya seperti ini. Tadi kan Bu Epi memberi contoh hukuman anak yang kesiangan. Nah, dalam konteks kesiangan, misal anaknya kesiangan pada saat pembelajaran olahraga. Kemudian anak konsekuensinya dengan berlari 2 kali mengelilingi lapangan seperti itu. Jadi sesuai antara kesalahan yang dia perbuat dengan konsekuensi yang diberikan oleh guru. Begitu, terima kasih. Iya, jadi anaknya terlambat, sedangkan teman-temannya sudah mulai pemanasan. Nah, diberikan hukumannya lari karena itu konteksnya lagi pembelajaran olahraga. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Neneng. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu restitusi. Ya, baik, untuk restitusi ini ada proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Jika tadi anak ini kesalahannya tidak ditanya dulu nih alasannya apa. Kadang di balik kesalahan anak itu ada nilai yang baik. Contohnya anak telat nih masuk ke kelas, bisa jadi dia sudah membantu orang tuanya dulu atau menjaga adiknya dulu. Nah, disinilah restitusi, kita mencari dulu alasannya. Seperti apa tadi yang di slide pertama itu, kita menggali dulu sebetulnya pandangan kita dan anak kan tidak sama, ya. Kita beranggapan apa, tapi anak ada alasannya. Nah, kita harus belajar untuk menghargai pandangan anak dan alasan anak tersebut. Setelah itu kita akan menanyakan bagaimana anak ini prosesnya tadi bisa sampai terlambat. Setelah ditanyakan, kita mengetahui posisi anak seperti apa, sehingga anak mengetahui dengan dirinya sendiri bahwa dia telat, dia mengetahui. Tetapi yang kita lakukan bukan untuk menghukumnya, untuk menanyakan kembali kepada nilai-nilai kebajikan. Ya, ini bisa dilakukan dengan kondisi apapun. Jadi sebetulnya ada 3 tahapan ya, Bu Renita dan ibu-ibu di sini untuk restitusi. Tetapi untuk prosesnya intinya kita harus menanyakan dulu alasan kepada anak, untuk menghargai pendapat anak dan perbedaan pendapat pandangan kita. Lalu kita akan melihat kondisi anak tersebut seperti apa, dia menyadari kesalahannya, dan tentunya pendampingan dari kita untuk kembali kepada anak, menuntunnya kepada yang terbaik gitu ya, aturannya bahwa sekolah itu tidak boleh telat dan sebagainya. Itu mungkin boleh kita, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ibu Puji, luar biasa ya. Memang tahapannya itu cukup panjang kalau restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi mari kita berkaca diri, merefleksikan diri. Yang sudah kita lakukan ini selama di kelas, apakah kita lebih condong sering memberi hukuman, lebih condong sering memberi konsekuensi, atau restitusi ya? Karena saya juga sebetulnya menemukan salah satu murid saya sering terlambat, terutama pada saat shift pagi. Ternyata pada saat ditelusuri lebih dalam, dia menjaga adiknya yang masih kecil, sedangkan mamahnya harus ke pasar dulu belanja masak untuk ayahnya yang sedang sakit. Ya, makanya kita harus menggali dulu lebih dalam apa alasan-alasan dari setiap perilaku yang anak didik kita lakukan. Nah, di sini pada saat kita menerapkan disiplin positif, kita bisa menerapkan atau kita bisa menerapkan posisi antara 5 ini. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Ya, ini tentunya sudah sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama adalah penghukum. Misalnya hormat pada bendera selama 1 jam, itu yang sepihak ya, biasanya mendadak. Kemudian pembuat rasa bersalah. Biasanya kata-kata yang guru lontarkan itu halus ya, tetapi membuat murid merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi kata-katanya halus, tidak ada kata-kata kasar atau intonasi suara yang tinggi. Biasanya lembut, halus, tapi membuat anak merasa bersalah. Kemudian teman. Nah, kalau teman ini kata
tidak baku. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, sebelum mempelajari tentang posisi-posisi kontrol ini, saya lebih menerapkan posisi teman, karena saya berpikir kalau saya menjadikan diri saya teman dengan anak-anak saya, maka akan membuat anak-anak menjadi lebih dekat dan anak-anak tidak ada rasa malu untuk mengekspresikan dirinya dan mengutarakan apa yang dia rasakan. Tetapi dengan posisi teman ini ternyata menjadikan diri anak-anak itu menjadi tidak mandiri atau lebih ketergantungan atau lebih menyepelekan, nggak apa-apa lah, ada ibu mah baik, atau misalnya nggak apa-apa lah, ada ibu mah pasti cepat maafin kita gitu ya. Kemudian pemantau. Nah, di sini contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut seragam ke koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Kemudian ada posisi manajer. Ini adalah posisi kontrol guru yang paling bagus. Ditanya dulu, kamu tahu tidak apa kesalahanmu? Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita tidak menentukan perilaku apa yang harus anak didik lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, tapi kita menstimulus anak untuk dia mencari tahu sendiri, mengungkapkan sendiri kira-kira apa nih solusinya atas kesalahan yang sudah saya perbuat gitu ya. Jadi kita hanya membantu untuk anak-anak menemukan solusi dari kesalahan yang mereka buat. Nah, kemudian ada peraturan kelas dan ada juga keyakinan kelas. Biasanya yang sering kita temukan itu adalah peraturan kelas, tapi sekarang kita harus mengubah menjadi paradigma baru, yaitu berubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, biasanya di dalam keyakinan kelas ini tidak ada kata apa? Jangan ya, tapi kata-katanya positif atau jangan dilarang, itu biasanya tidak ada. Nah, di sini ada contoh peraturan kelas. Jangan ya Dek ya. Ada contoh, jangan membuang sampah sembarangan. Nih, kira-kira siapa yang mau menjawab bentuk keyakinan kelasnya bagaimana? Boleh Bu Aul? Membuang sampah pada tempatnya. Tepuk tangan untuk Ibu Aul. Masya Allah, ya betul. Jadi sudah tidak ada lagi kata jangan, tetapi diganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Yang kedua, dilarang berkelahi. Kira-kira kalau diubah menjadi keyakinan kelas, itu kata-kata positifnya apa? Saling menghormati dan saling menyayangi antar teman atau antar warga sekolah. Ya, jadi kata-katanya dilarang dan jangannya dihilangkan. Kemudian dilarang mencoret atau merusak sarana sekolah. Kata-kata positifnya bagaimana? Menjaga kebersihan, menjaga keindahan, atau misalnya melestarikan ya gitu ya. Intinya tidak ada kata-kata jangan dan tidak ada kata-kata dilarang. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, contoh dari menstabilkan identitas. Jadi agar anak tidak merasa deg-degan. Biasanya kalau dipanggil sama guru itu udah mulai deg-degan ya. Kita harus menstabilkan dulu, ya, menstabilkan si anak dulu dengan kata-kata misalnya tidak apa-apa nah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi agar anak lebih terbuka lagi kepada kita, tidak diberikan ketegangan, tapi kita harus menstabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu pasti punya alasan saat melakukannya. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi
Ini biasanya diungkapkan saat anak sudah menjelaskan alasannya, sudah mengakui, iya Bu saya salah. Tapi kita harus divalidasi pas apa alasannya. Misalnya, kenapa kamu melakukannya? Kamu pasti punya alasan seperti itu. Jangan langsung, jangan menyalahkan, jangan menjudge. Salah kamu itu. Nah, tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, atau misalnya dengan pertanyaan, kamu itu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa, dan sebagainya, sehingga di akhir nanti anak-anak bisa menemukan solusi atas kesalahan yang telah dia buat. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi. Saya akan memberikan 3 kasus di sini. Ibu-ibu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bu Erna sama Bu Alul bergabung dengan yang mana saja boleh. Nah, di sini ada 3 kasus. Nanti salah satu dari ibu-ibu guru hebat akan mempraktekkan menjadi 1 orang guru dan 1 orang murid. Kira-kira bagaimana penerapan segitiga restitusi untuk menangani kasus yang saya berikan. Waktunya 5 menit untuk mempelajarinya, boleh? Sepakat? Iya, oke. Silakan ya. Siapa yang akan praktek menjadi guru dan siapa yang akan melakukan praktek menjadi murid.
Ya, jadi ibu-ibu guru hebat nanti silakan dipraktekkan bagaimana penerapan segitiga restitusi dari ketiga kasus tersebut. Kemudian berikan refleksinya ya, berikan refleksinya dari penyelesaian yang ibu-ibu guru berikan. Ya, silakan kelompok pertama yang akan tampil. Yuk. Kasih tepuk semangat untuk kelompok 1. Tepuk semangat. Hari ini sudah selesai ulangannya. Alhamdulillah ya Allah, perolehan nilai saya cukup bagus. Amira, kamu nilainya berapa Amira? 60 Ali. Iya. Dan aku lebih besar daripada kamu, makanya kamu belajar sih. Aku kan bacanya udah benar. Kamu kok gitu, Julid. Mulutnya. Kamu emang berapa nilainya? Aku 90. Begitu. Iya. Makanya kamu belajar, Mira. Aku diejek sama Ali, Bu. Kenapa sayang? Main hari ini. Ibu. Coba tak. Aku kan nilainya 60. Ya. Dia diejek sama Ali, Bu. Nanti ibu panggil alinya ya. Katanya aku belajar 60, Ibu. Gak apa-apa. Nilai kamu yang dapetin hari ini, yang kamu dapetin itu tuh udah bagus ya. Nanti besok-besok belajar lagi biar nilainya bagus ya. Ya, Ibu. Ya sayang ya. Jangan nangis ya sayang. Ibu. Ali, coba masuk ke sini dulu sebentar. Ibu mau ngomong. Boleh ya sini sayang? Baik. Berbuat salah itu tidak apa-apa, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kamu pasti punya alasan tadi mengejek Amira tadi. Coba ibu pengen tahu kenapa itu? Begini Bu, tadinya Ali gak bermaksud mau ngejek Amira, cuman karena nilai Ali lebih besar dari Amira, jadi Ali merasa senang. Cuman penyampaian Amiranya tadi Ali saking gembiranya dapat nilai yang bagus, jadi Amiranya jadi merasa kesinggung sama Ali Bu. Oh gitu. Hal itu merugikan orang lain ya sayang ya. Nanti nggak boleh diulang lagi. Kalau ibu mau tanya, boleh tanya. Kamu tahu nggak keyakinan yang sudah disepakati di kelas kita? Sudah Bu, sudah tahu. Apa itu diantaranya? Yang tadi kamu lakukan ke Amira itu melanggar nggak dari kesepakatan kelas kita? Iya Bu, sudah melanggar. Apa itu melanggarnya? Ali udah ngejek atau udah membuli Amira Bu. Ya, mudah-mudahan ke depannya Abi bisa lebih baik lagi dan bisa mensepakati keyakinan yang sudah disepakati di kelas kita. Ya? Ya, sekarang Ali boleh masuk lagi ke ruangan kelas. Terima kasih sayang. Kalau udah mengaku salah, Ali mau seperti apa nanti ke depan?
lebih menyayangi lagi teman antar teman ya, lebih menyayangi, lebih menghormati dan lebih mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ya, oke. Makasih sayang. Boleh duduk kembali. Boleh duduk dengan Amiranya berpelukan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Iya, luar biasa sekali ya. Saya sebelum ke kelompok 2 dan kelompok 3, kira-kira apa yang ibu-ibu guru hebat temukan dalam kasus ini? Misalnya apa yang membuka mata ibu-ibu guru hebat? Apa yang membuka hati ibu-ibu guru hebat dari penerapan segitiga restitusi dalam kasus ini? Silakan. Ternyata dalam restitusi ini saya dapatkan gak hanya menjudge anak gitu ya, harus digali dulu alasan dia melakukan kesalahan itu seperti apa. Terus selanjutnya dia tuh bisa berubah dengan kesalahan yang dia perbuat menjadi lebih baik. Jadi restitusinya mungkin jadi saya pahami sekarang. Ya, terima kasih. Ya memang ya saat anak tadi ada Ali dan Amira, saat Ali dia mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada Amira, padahal maksudnya bukan untuk mengejek Amira, hanya dia merasa terlalu senang mendapatkan nilai yang lebih besar ya. Jadi dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan dapat membuka mata dan membuka hati ibu-ibu guru hebat semua dalam lebih memahami karakter anak didik ya. Sekarang beri tepuk semangat untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ayo girls. Itu gengs. Perkenalkan ini Ibu Basti, ini Binta dan ini Ibu Bella. Ibu Bella duduk dulu berarti. Ibu Basti dulu. Ini Binta Bella. Bella. Kamu di sini. Gimana sih? Bolak balik. Cekin dulu ambil. Ya udah. Hari ini jadi ya ulangan PKN. Ibu beri waktu hanya 30 menit. Manfaatkan waktu dengan baik. Jangan bolak-balik keluar ya. Siap? Siap. Iya. Jangan lupa diberi nama. Ya Ibu. Bu, saya mau toilet. Kenapa? Boleh. Sudah diberi nama? Sudah. Oh, baik. Oh iya, ini wanita 15 menit lagi ya.
Baik, tunggu ya, Ibu mau hubungi dulu Ibu Bella. Bu Bella. Ya Bu Bella, ini ada anak yang bolak-balik ke toilet aja dari tadi sampai ditertawakan sama teman-temannya. Oh, siapa Bu? Kita. Iya, kita. Baik Bu, kita nanti pulang sekolah ngobrol dulu ya sama Ibu Bella ya. Baik Bu. Ya. Habis ngobrol. Di sini aja di depan. Assalamualaikum Ibu. Tadi manggil saya. Iya, Bella. Bella, kita sih. Pak, tadi Ibu mendapat laporan dari Bu Basti kalau kita bolak-balik terus ke toilet, apa itu benar? Iya benar Bu, saya bolak-balik terus ke toilet. Terus tadi apa yang terjadi? Ada teman yang ngetawain nggak? Ya tadi banyak teman-teman yang ngetawain saya karena saya lebih dari 2 kali ke toiletnya. Oh, Bita boleh tidak bereaksi tahu? Apa bisa Bita melakukan itu? Tadi perut saya sembelit banget Bu, sakit. Oh, sembelit. Oke, tidak apa kita ya, tidak apa-apa. Setiap manusia itu terkadang kondisi kesehatannya kan berbeda-beda. Terkadang ada yang dalam kondisi sehat, ada juga yang dalam kondisi sedang sakit. Mungkin sekarang kita sedang mengalami kondisi sakit. Nah, boleh tidak Evi tahu kira-kira apa ya alasannya kita itu bisa sakit sembelit? Coba di rumah kita makan apa? Karena saya jarang mengonsumsi sayur dan buah-buahan Bu. Seringnya makanan GoFood, aku GoFood. Kalau boleh tahu, emangnya mama di rumah masak atau masak? Mama selalu pergi pagi, terus pulang malam. Papa juga sama, pergi pagi pulang malam. Baru tahu, mungkin kita kurang kasih sayang ya Bita ya, tidak apa-apa Bita. Bita, kira-kira kalau misalnya bisa sembelit terus kita bolak-balik ke toilet, apakah itu mengganggu Bita? Iya mengganggu, terus malu juga diketawain teman-teman juga ya di bawah teman-teman. Oke, nah Bita, buat kedepannya kira-kira biar Bita nggak sakit perut, biar Bita nggak ditawain sama teman, terus biar Bita bisa mengerjakan ulangan dengan baik, kira-kira Bita mau melakukan apa ya rencananya biar Bita bisa menyelesaikan semua permasalahan ini? Nanti Beta bakalan makan sayur dan buah-buahan Bu, tidak akan makanan daging-daging terus. Ya Bita tidak apa-apa meskipun ayah dari kita sibuk, tapi Bu Evi juga tahu di GoFood juga ada, kita bisa beli sayur-sayuran sama buah-buahan Bita. Nanti beli aja Bu Bella juga tahu. Iya, di GoFood juga ada sayang buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, semoga dengan Bella rutin mengkonsumsi buah-buahan sayur-sayuran, Bella tidak sering lagi ya sembelitnya ya, dan cepat sembuh ya Bella ya. Ya, bukan Bella itu nama ibu. Maaf ya Bita ya. Bita, kan kita sudah punya keyakinan kelas nih di kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas apa ya yang sudah kita langgar dengan kejadian tadi? Keyakinannya yang kita langgar senantiasa menjadi diri sendiri. Menjadi diri yang terbaik ya. Nah, kalau begitu kedepannya kita kan sudah punya solusi nih. Kita akan menjaga kesehatan kita, terus kita akan lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan sehingga nanti Ibu harapkan kita bisa menjadi diri kita yang terbaik ya. Ya, sekian Bita obrolan kita hari ini. Bita pulang ke rumah, terus langsung pesennya di GoFood ya. Kita sama keluarga. Pesan sama pabrik-pabriknya sama mami dibeli. Kan kita ini cucunya
sini. Nah, coba dari karena waktu terus berjalan, kita sekarang lanjut ya ke kelompok 3. Yuk, kasih tepuk semangat untuk kelompok 3. Kisah ini menceritakan kejadian di sebuah SMP. Dong, deng, dong. Oke, ini bernama Cika dan kita temannya Ciko dan Ciki. Ibu guru Erna. Baik, guys, hari ini kita bikin review. Aku yang ngajak tapi aku yang mengikuti. Tiba-tiba dianya menghilang. Hatinya beresin rotinya. Assalamualaikum anak-anak. Salam Ibu. Lagi apa kalian? Lagi pikir ya. Kenapa cuma berdua? Satu lagi harusnya siapa ya? Si Cika. Cika lagi apa? Ibu lagi makan cilung. Bukannya kamu sekarang lagi mau pikir? Iya, Bu. Udah ikut ibu yuk, sebentar yuk ke kelas dulu yuk. Iya, Bu. Baik, Bu. Kenapa Cika tidak melaksanakan piket dengan teman yang lainnya? Karena bosan, Bu. Dari tadi aku piket kelas tapi nggak bersih-bersih. Kenapa nggak bisa bersih? Memang Cika kebagian piketnya apa? Menyapu kelas, Bu. Iya, terus kenapa keluar? Karena Karena bosan dan lapar, Bu. kenapa dia tidak jalan dulu? Aku tadi kesarapan di rumah, jadi pas akhir pembelajaran malah tiba-tiba udah lapar. Terus tadi disuruh piket juga karena memang jadwal piket. Tapi karena perutku lapar ya udah aku keluar aja. Iya, kalau begitu ya udah tidak apa-apa. Karena berbuat salah itu semua manusia juga pernah. Mungkin untuk kedepannya nanti tidak diulangi lagi ya. Coba ibu tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kita yakini, sudah kita percayai? Kalau keyakinan kelas itu ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Yang sudah Cika langgar itu adalah yang keyakinan bekerja, karena dalam bekerja itu harus mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti segala kegiatan yang ditugaskan. Tadi Cika merasa memang tidak melaksanakan piket yang sudah dijadwalkan. Tidak apa-apa, sekarang ibu maafkan, tapi untuk kedepannya kita harus lebih disiplin lagi ya. Dari rumah sebaiknya sarapan dulu supaya tidak lapar di kelas ya. Oke, terima kasih, tidak apa-apa untuk hari ini. Seperti itu makanya. Mau
kasus yang sudah dipraktekkan, kita flashback dulu nih, apakah ketiga tahapan dari segitiga restitusi sudah muncul di antara ketiga kasus? Sudah. Coba tahapan yang pertama tadi ada apa saja? Menstabilkan identitas. Sudah muncul dari praktek ketiga tadi? Ya. Tahapan yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Apakah sudah muncul? Ya. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas, ya. Dari ketiga kasus yang sudah dipraktekkan, ketiga tahapan dari proses segitiga restitusi, alhamdulillah ketiganya sudah muncul. Nah, sebelum saya menutup praktek, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu hebat mengenai yang sudah kita pelajari dari awal sampai saat ini. Apa sih manfaat dari penerapan budaya positif, atau apa itu manfaat dari budaya positif untuk kita maupun untuk peserta didik, maupun untuk pendidikan, maupun untuk sekolah, atau misalnya pandangan-pandangan dari ibu-ibu guru hebat mengenai budaya positif ini apa? Silakan. Ada yang mau ke depan? Ceku? Boleh sih. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya sendiri, setelah saya tadi melihat mengenai budaya positif ini, sebagai guru kita harus lebih berhati-hati lah istilahnya untuk bagaimana menangani sebuah permasalahan yang ada di kelas. Juga tidak semata-mata kita langsung tiba-tiba menghukum, dan juga terkait keyakinan juga itu harus disepakati bersama-sama dengan anaknya, dan anak juga memang harus sama-sama menyadari itu. Dan untuk sekolah juga nanti kan kedepannya akan menciptakan anak-anak yang memang disiplin, tapi disiplinnya dengan hal-hal yang positif gitu ya. Ya seperti itu. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Linda. Tuh pandangan-pandangan Bu Linda mengenai budaya positif. Kalau manfaat dari budaya positif ini misalnya menjadikan anak seperti apa, atau menjadikan kita seperti apa? Silakan, satu orang lagi yang mau bicara. Boleh, Bu Meli. Manfaat dari budaya positif ini sangat bagus sekali ya, karena bisa membangun karakter anak yang tadinya anak itu kan tidak mau mengakui ya kesalahannya. Tiba-tiba dengan diterapkannya budaya positif ini, anak-anak itu bisa mengakui dengan kesalahan apa yang dia lakukan. Jadi lebih terbuka. Lebih terbuka lagi dengan diterapkan budaya positif ini. Kalau untuk kita sebagai guru, apa sih manfaat penerapan budaya positif ini untuk guru? Kalau untuk gurunya mungkin sama juga ya, guru juga mungkin lebih bisa lebih paham lagi ya dengan kasus yang dialami oleh si peserta didiknya. Jadi tidak langsung menjudge gitu ya. Kalau anak itu udah salah, kita langsung menyalahkan anak tersebut, tapi kita lebih ya itu aja. Tepuk tangan untuk Ibu Meli. Ya, Masya Allah, ternyata memang budaya positif ini memiliki banyak sekali manfaat, baik untuk anak didik maupun untuk kita, untuk sekolah, dan tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan. Memang apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan itu? Akhirnya kita itu ingin mencapai apa? Mencapai tujuan dari pendidikan itu yang saya amati dari tadi penjelasan Bu Renita, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh pihak, baik itu siswa, guru, gitu, dan semua warga sekolah. Tepuk tangan untuk Ibu Evi. Memang betul sekali, dengan penerapan budaya positif ini adalah sebagai kendaraan kita untuk menuju kepada tujuan pendidikannya, yaitu mewujudkan peserta didik yang memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodratnya. Nah, kita sudah sampai di penutup acara. Jadi dalam menerapkan disiplin positif ini, tentunya guru harus memiliki standar kepribadian, profesional,
dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang merdeka. Nah, baiklah, ibu-ibu guru hebat, kita sudah sampai di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi yang luar biasa hebat. Saya juga menemukan hal-hal yang baru dari penerapan segitiga restitusi yang sudah ibu-ibu guru praktekkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama dalam menjalani profesi kita sebagai guru. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.